wabarakatuh. Baiklah, nama saya Safia Salsabila, Prodi Vokasional Informatika NPM 18150028. Baiklah, saya akan menjelaskan selanjutnya perangkat keras komputer menggunakan media yang telah kami buat, yaitu media belajar kartu bergambar. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang pertama adalah perangkat keras komputer, yaitu mouse, di mana mouse ini merupakan adalah perangkat masukan komputer. Nah, yang dimana perangkat mouse ini adalah berfungsi untuk sebagai pengarah atau penunjuk arah pada komputer, ataupun disebut juga sebagai pointer yang berguna untuk mengarahkan ataupun membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan dalam komputer. Nah, yang selanjutnya adalah yang kedua adalah power supply. Jadi di sini power supply berfungsi untuk sebagai penyaluran arus ataupun tenaga listrik ke komputer. Jadi komputer itu menggunakan perantara listrik ke komputer, itu menggunakan perantara, yaitu yang namanya power supply, yaitu penyalur aliran listrik ke komputer. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tinggo Malasari, MPM 18150030. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen perangkat keras, yaitu dengan kartu bergambar. Di sini saya akan membawakan dia, yaitu CPU dan juga monitor. Kartu bergambar monitor seperti ini dia contohnya. Dan dimana monitor ini berfungsi yaitu dapat melakukan pemrosesan data ataupun informasi. Kemudian data dan informasi itu data itu akan diproses dan akan menghasilkan output, yang dimana outputnya adalah yaitu sebuah informasi. Contohnya seperti teks, video, grafik, audio, dan lain sebagainya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang CPU, yaitu Central Processing Unit. Ini dia. Kira-kira gambarnya seperti ini. Dan di mana CPU ini yaitu suatu induk ataupun pusat pemrosesan data dari perangkat komputer. Jika tidak ada CPU, maka komputer itu tidak akan menyala sama sekali. Karena CPU ini adalah pusat dalam pemrosesan data dari perangkat komputer. Dan di dalam CPU ini terdapat komponen-komponen yang saling terhubung satu sama lain. Dan di mana komponen tersebut yaitu ini adalah sebuah casing, bisa kita lihat. Dan di dalam CPU ini terdapat sebuah komponen, yaitu ada dia motherboard, prosesor, hard disk, power supply, kipas prosesor, DVD ROM, PGA card, sound card, dan RAM. Cukup sekian dari hasil penjelasan saya tentang perangkat keras tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jetmi Siregar, MPM 18150032. Saya dari Prodi Vokasional Informatika. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membuat atau menyelesaikan tugas kami, tugas UTS dari Mahakul Media Pembelajaran Ilmu Komputer, di mana media kami yang kami buat
dari kelompok 3, yaitu media kartu bergambar. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan hasil media kartu bergambar saya, yaitu tentang komponen-komponen komputer. Komponen komputer itu yang saya buat yaitu yang pertama speaker, adalah kartu bergambar saya. Speaker komputer adalah perangkat output pada komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil proses dari CPU berupa suara atau audio. Speaker akan mengeluarkan suara yang diputar dalam komputer, baik itu dari musik player ataupun video. Inilah kartu bergambarnya speaker itu. Yang kedua, saya buat kartu bergambar yaitu tentang printer. Printer adalah sebuah perangkat eksternal komputer yang dapat menampilkan data komputer dalam bentuk cetakan data, baik itu berupa teks atau gambar, dicetak ke dalam media kertas, kain, dan lain sebagainya. Bisa juga diartikan sebagai perangkat elektromekanik yang dapat mengubah data digital, teks atau gambar menjadi bentuk fisik. Inilah kartu bergambarnya, yaitu printer, alat untuk mencetak. Cukup sekian hasil yang dapat saya tunjukkan atau berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pramatasari, Prodi Vokasional Informatika 5A. Di video ini saya mau menjelaskan tentang media pembelajaran konvensional ataupun tradisional mengenai pembelajaran komputer. Nah, di sini kami dari kelompok 3 membuat media pembelajarannya dalam bentuk foto bergambar. Nah, materi yang kami pilih di sini adalah komponen-komponen komputer. Nah, yang saya jelaskan di sini mengenai motherboard. Nah, ini adalah foto bergambar yang saya buat. Saya membuat foto bergambarnya agak lebih besar supaya port ataupun slot yang ada pada motherboard ini terlihat lebih jelas. Teman-teman bisa lihat port-portnya di sini terlihat sangat jelas sekali. Nah, di motherboard ini banyak sekali slot-slot. Seperti ini adalah slot untuk menghubungkan ataupun menghubungkan jaringan ke komputer. Ada audio juga. Menghubungkan jaringan ke komputer. Ada audio juga. Nah, yang ini adalah slot prosesor ataupun untuk meletakkan prosesor. Nah, di atas prosesor ini juga ada heatsink fan yang dibuat fungsinya untuk sebagai pendingin. Ketika prosesor ini panas, maka heatsink fan akan mendinginkannya. Nah, yang ini adalah slot RAM. RAM ini merupakan media penyimpanan sementara untuk ataupun pada komputer. Nah, teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali port ataupun slot yang fungsinya untuk menghubungkan komponen-komponen yang satu dengan yang lainnya supaya terhubung satu sama lain. Nah, cukup sekian penjelasan dari foto bergambar yang saya buat. Jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang tepat, saya mohon maaf. Saya Indah Permatasari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Asmeli Siregar dari Vokasional Informatika 5A, NPM 18190008. Di sini saya akan menjelaskan perangkat keras dari kartu bergambar. Hard disk, ini namanya hard disk, dan fungsinya sebagai tempat penyimpanan segala macam data, file, serta dokumen virtual. Ini dinamakan hard disknya. Dan hard disk juga dibilang sebagai nyawa seorang pengguna dalam komputernya. Jenis-jenisnya itu ada ID atau ATA dan SATA. Fungsinya yaitu tempat penyimpanan database, menyimpan data dari OS, dan tempat menyimpan database itu ada 3: database dari software, database file pengguna, dan sebagai backup data, yaitu untuk sebagai tempat penyimpanan hard disknya. Sekian dan terima kasih penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkaida Sibuan. Saya dari Prodi Vokasional Informatika 5A, NPM 18150033. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perangkat keras menggunakan media kartu bergambar. Di sini saya telah membuat perangkat keras bergambar, yaitu power supply, di mana power supply merupakan perangkat keras yang berperan sebagai menyuplai daya ke komponen komputer lainnya seperti prosesor, papan induk, dan VGA. Perangkat ini bisa disebut sebagai jantung komputer. Artinya, tanpa ada power supply, mustahil sebuah komputer bisa hidup. Perangkat keras ini mungkin jarang diperhatikan karena posisinya yang tertutup bingkai. Oleh karena itu, sebaiknya gunakan power supply baru dan yang sesuai dengan kebutuhan karena tipe dari komponen elektronik umumnya mempunyai waktu terbatas. Power supply merupakan komponen penting yang mempengaruhi performa dan daya tahan komputer secara keseluruhan. Apabila power supply tidak bekerja dengan baik, komputer bisa menjadi kurang stabil atau bahkan rusak. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.